ada bank tanah? Kan sudah ada agraria, ya. Kementerian Agraria, ATR, BPN gitu kan. Buat apa lagi gitu. Nah, kan kalau zaman Belanda itu tanah itu diambil seenaknya. Ya dengan bahasa kasarnya dirampas lah. Kalau begitu Belanda ingin ya udah diambil aja. Itu orang diusir. Tidak ada diganti rugi, tidak ada diberi diganti tempatnya, tukar guling segala macam, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mata Hukum. Hari ini tetap dengan Ibu Divla. Kita tetap akan ngobrol soal bank tanah. Karena ternyata bank tanah itu setelah gue baca-baca, soal Cihuy, ya memang menarik dan memang nggak semudah itu juga sih Bu ya, untuk langsung melaksanakan program tentang bank tanah ini. Pertama yang kita lihat, setelah berdiri sekian tahun, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, masih belum ada tanda-tanda kehidupan kan menurut gua Pak. Dan yang menarik, banyak yang belum tahu gitu. belum tahu. Yang kedua, yang ingat yang minggu lalu kita ngobrol itu bahwa banyak penolakan. Nah, menurut Ibu, siapa sih yang menolak gitu sebuah program pemerintah yang baik, yang bagus, tujuannya juga cukup baik, tapi Ibu mengatakan bahwa banyak penolakan. Ya. Nah, apa yang mau dijawabkan orang menolak? Karena tidak tahu ataukah memang ada hal yang lain? Jadi begini ya, tidak salah juga sih menurut saya mereka menolak. Kan mungkin karena mereka belum tahu ya, belum tahu apa sih itu bank tanah secara dalam, secara mendetail. Jadi yang ditolak mereka itu, mereka takut kalau bank tanah ini akan membalikkan negara kita ke zaman penjajahan Belanda. Dulu kan seperti ada namanya penjajahan Belanda. Ya, zaman dulu tuh kan ada namanya domain verklaring. Ada namanya domain verklaring. Domain verklaring itu maksudnya negara waktu itu kan penjajah Belanda gitu ya, bisa mengambil tanah masyarakat dengan kapanpun suka-suka dia, tanpa sebuah proses apapun. Kalau dia butuh untuk sesuatu, untuk bikin sesuatu, dia ambil. Dan tanpa ada diskusi, tanpa ada ganti rugi, tanpa perampasan, ada proses, kalau bahasa itu dirampas nah, itu. Jadi zaman dulu itu ada. Nah, itu yang ditakutkan oleh para masyarakat, kelompok-kelompok pencinta agraria gitu, reforma agraria. Itu mereka takut itu akan timbul lagi dengan adanya bank tanah. Nah, kapitalisasi tadi yang dulu namanya domain verklaring itu. Kemudian adanya anggapan mereka bahwa bank tanah itu akan tumpang tindih nanti dengan Kementerian Agraria. Nah, untuk apa ada bank tanah? Kan sudah ada agraria, Kementerian Agraria, ATR, BPN gitu kan. Buat apa lagi gitu. Nah, itu yang ketiga, bank tanah ini hanya upaya untuk menghambur-hambur uang negara. Karena itu nggak penting. Itu orang pesimis lah itu. Kalau gitu. Yang ketiga itu gua nggak setuju tuh. Itu. Jadi, terus ada lagi yang bilang ini akan menambah konflik pertanahan. Konflik pertanahan dengan tumpang tindih tadi. Iya, bukan dengan tumpang tindih. Maksudnya konflik pertanahan dengan adanya bank tanah nanti kan dirampas-rampas. Jadi ribut kan dengan gitu kan. Jadi karena dirampas-rampas takut adanya banyak lagi kasus-kasus sengketa. Nah, gitu. Dan ada lagi anggapan bahwa ini akan mendukung investor asing. Orang-orang yang pemilik modal besar untuk mengambil tanah dengan seenaknya dengan memakai tangan bank negara. Nah, gitu. Nah, itu makanya timbullah banyaknya penolakan. Padahal ya, kalau saya setelah mempelajari, kan saya melakukan penelitian. Karena untuk disertasikan kita harus ada penelitian. Setelah saya teliti, apa yang ditakutkan orang itu sebenarnya tidak ada alasannya. Tidak perlu ada ketakutan. Contoh pertama ya, misalnya soal tumpang tindih dulu deh, yang penting tumpang tindih. Dijatakan bahwa bank tanah ini akan tumpang tindih dengan Kementerian Agraria. Dulu juga waktu sebelum penelitian, saya juga beranggapan begitu. Wah, ini nanti ada tumpang tindih. Tapi ternyata setelah saya teliti, ternyata itu bank tanah sama Kementerian Agraria itu wewenangnya itu berbeda. Tugas dan itunya berbeda. Berbeda banget. Jadi kalau Kementerian Agraria itu hanya terkait dengan administrasi aja, administrasi pertanahan. Jadi untuk misalnya mau bikin sertifikat HGU, pokoknya terkait dengan administrasi aja. Nah, sementara bank tanah ini
dia tidak ikutan dalam soal administrasi. Dia hanyalah mengumpulkan tanah. Yeah. Jadi pengadaan, jadi mengumpulkan, membuat stok cadangan tanah yang nanti diperlukan satu saat oleh negara. Tapi administrasinya tetap. Tapi administrasinya tetap di tangan. Ya, hubungan lah, masih berhubungan. Tapi tugasnya masing-masing. Tetapi tidak tumpang tindih, ya. berbeda. Nah selama ini kan Kementerian Agraria itu tidak ada melakukan pengumpulan tanah. Dia cuma data. Cuman dia hanya, misalnya kalau ada orang yang mau beli kemudian alih ada nama, konflik, terus kemudian mengalih nama siapa, nih tanah itu milik siapa, hanya itu saja, sekedar sebegitu. Tetapi dia tidak melakukan pengumpulan. Nah, yang mengumpulkan tanah itu adalah bank tanah. Nah, bank tanah itu mengumpulkan tanah-tanah itu yang selama ini tidak terkumpul dan tidak teradministrasi dengan baik. Nah, jadi dengan adanya bank tanah ini, tanah itu akan mulai administrasi dengan jelas posisinya di mana, luasnya berapa, nanti kira-kira nanti penggunaannya buat apa, gimana, itu semuanya diperjelas. Nah itu ada di dalam programnya bank tanah ini. Nah jadi tidak ada yang dikatakan tumpang tindih itu nggak bakalan ada. Nah jadi clear itu ya, clear. Jadi bank tanah itu benar-benar hanya mengumpulkan, mencadangkan, tidak melakukan administrasi. Nah, ketika ada urusan, misalnya nanti tanah itu dialihkan kepada baru tetap berhubungan kepada pihak lain, misalnya kepada kementerian mana, kementerian apa yang akan digunakan. Nah, urusan administrasi sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Agraria. Jadi tugasnya sudah masing-masing sudah jelas lah. Sudah jelas, nah, clear, itu clear. Dan itu clear. Dan itu sama seperti di luar negeri. Hal itu juga sama. Di luar negeri juga begitu. Jadi dia memang berbeda. Nah, sekarang ini di dalam undang-undang bank tanah itu posisinya itu badan yang setara dengan kementerian. Nah, posisinya itu setara dengan kementerian. Langsung di bawah presiden. Langsung di bawah presiden, bank tanah. Itu menurut undang-undang. Gitu tapi masih belum berjalan. Nah, cuman ya tadi kita kembali lagi masalah penolakan. Penolakan. Nah, yang pertama tadi kita clear ya, bahwa tumpang tindih itu tidak ada. Nah, yang kedua terkait dengan akan timbulnya kapitalisasi seperti zaman Belanda. Seperti zaman Belanda. Nah, kan kalau zaman Belanda itu tanah itu diambil seenaknya, ya dengan bahasa kasarnya dirampas lah. Kalau begitu Belanda ingin, ya udah diambil aja, tuh orang diusir, tidak ada diganti rugi, tidak ada diberi diganti tempatnya, tukar guling segala macam, tidak ada. Nah, beda dengan bank tanah. Nah, kalau bank tanah kan tanah-tanahnya itu adalah tanah-tanah terlantar. Yang terlantar itu berarti memang tidak ada pemiliknya. Atau misalnya pemiliknya sudah mencampakkan lah, sudah tidak dipakai, sudah dia lupa atau telantarkan atau tidak ada warisnya lagi, tidak ada pemakainya lagi lah gitu ya. Nah, tidak dimanfaatkan lagi lah. Nah, itu kan dipakai oleh bank tanah. Nah, kemudian kalau misalnya ada tanah itu dibutuhkan oleh bank tanah, bank tanah ingin mengambilnya, maka bank tanah akan membeli tanah tersebut, membeli atau memberikan ganti rugi kepada orang yang menguasai tanah tersebut atau memiliki tanah tersebut. Jadi beda dengan domain verklaring, tidak sama, sangat berbeda. Jadi kalau ditakutkan, memang sih takut itu wajar lah ya, boleh saja. Karena karena sudah jelas ada ininya, aturannya di dalam PP 64 tahun 2021 itu bahwa ketika bank tanah membutuhkan suatu tanah dan kemudian dia akan membeli atau memberikan ganti rugi yang layak bagi si penguasa tanah tersebut, pemilik tanah tersebut. Nah, terus kemudian tadi kemungkinan lainnya tadi bahwa akan ada pemakaian anggaran yang berlebihan, mubazir ya. Menurut saya itu tidak mubazir, malah ini justru bagus gitu loh. Justru menguntungkan bagi negara, dan kita nanti kalau suatu saat misalnya kita punya lembaga atau punya, kan nanti idealnya kan suatu saat nanti itu kan ada namanya redistribusi tanah kan, distribusi tanah. Nah, kan ada nanti diwajibkan dalam reforma agraria itu bahwa tanah itu 30%-nya harus dibagikan kepada masyarakat. Nah, dibagikan itu dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk perumahan. Nah, bisa dalam misalnya kalau masyarakat ingin memakai untuk tempat usaha, itu boleh nanti. Tapi mungkin sekarang belum itu ya, belum. Tapi di dalam aturannya itu sudah ada.
Oh, udah ada. Sudah ada dalam aturan itu sudah Sedangkan ada. yang Tapi belum pelaksanaannya kan belum. Itu kan bertahap lah ya. Tadi 2 poin sudah kita bahas bahwa kita anggap clear lah. Iya. Poin ketiga yang menarik juga bahwa dianggap sebuah pemborosan. Iya. Karena menurut aku sih namanya kita memulai pasti harus mengeluarkan dana lah. Iya. Tapi memang sangat besar sih. Tapi kan kalau kita lihatnya kan jangan awal dong. Iya. Kalau namanya usaha itu kan selalu butuh modal pasti di depan besar. Tapi kan target belakangnya cukup baik dan cukup menjanjikan sekali untuk perkembangan bangsa ini. Jadi memang salah satu poin dari penolakan itu bahwa nanti adanya bank tanah itu akan menambah pemborosan anggaran negara. Ya. Nah itu karena dari mana borosnya? Karena mau bikin lembaga baru, apalagi semua provinsi akan butuh bangunan baru, orang-orang baru, menggaji baru, itu kan anggapan mereka. Ya. Nah, tapi padahal sebenarnya itu dibutuhkan. Jadi pemborosan itu sebenarnya di awal lah itu hanya sekedar modal pertama. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu sebenarnya adalah modal bank tanah. Nah, dalam undang-undang bank tanah ini baru dikasih modal tuh 1T. 1T untuk membeli tanah-tanah tadi. Oh, jadi baru diberi. Ini belum membuat organisasinya nih. Belum. Kan tapi maksudnya di dalam PP pembentukan bank tanah itu sudah ada disebutkan bahwa bank tanah dia akan diberi modal awal tuh 1T untuk memberi tanah-tanah tadi. Kan tadi tanah itu macam-macam misalnya. Dapatnya dari tanah terlantar, tanah negara, tapi ada juga tanah yang dibeli gitu. Karena tanah itu baru dianggarkan 1 triliun. Tapi baru dianggarkan 1 triliun oleh negara. Nah, itu. Dan kalau menurut saya itu masih sangat kecil karena tanah itu kan banyak sekali gitu kan. Nah, itu banyak sekali yang akan dibutuhkan ya. Tapi memang ini kan butuh bertahap ya. Butuh bertahap. Nah, itu penolakannya. Mungkin ketakutan ini sebelum lanjut, mungkin ketakutannya takutnya ada pemborosan gitu kali ya. Membeli tanah yang akhirnya menjadi sia-sia. Oh. Itu yang ditakutkan. Ya sering lah, Bu. Yang penting kan kadang-kadang pejabat beli aja dulu, bilang untuk 10 tahun, pas dia udah nggak menjabat lagi, ya emang nggak terpakai. Mungkin ketakutannya mungkin harus diperketat tadi. Namanya tanah itu tidak ada yang sia-sia. Karena masa tanah itu hanya segitu-segitu aja jumlahnya, sementara penduduk ini akan bertambah terus, semakin besar, semakin banyak. Jadi tidak akan pernah ada yang sia-sia sebenarnya kalau terkait dengan tanah. Nah, kemudian yang penolakan keempat itu adalah akan banyak terjadi konflik menurut mereka. Tapi gue belum clear yang 3 nih, kayaknya kita harus berdebat. Balik lagi nih soalnya ketiga. Mungkin ya memang ketakutan kan boleh ya. Ketakutan itu kan membuat kita sebetulnya lebih berpikir lebih luas lagi, lebih hati-hati lagi. Tapi memang di poin yang ketiga masalah pemborosan tadi gue agak takut. Mungkin itu tadi. Ya mau mekanisme ini masukan aja diskusi mekanisme seandainya bank tanah ini harus membeli. Jadi syarat untuk membeli harus bermacam-macam sehingga bisa dibeli. Kalau tidak, ketakutan gua tadi yang tadi itu tuh beli tanah membeli terus itu nggak asal-asalan. Sudah ada. Takutnya ntar pejabat beli aja yang gitu deh. Enggak, gitu loh. Ternyata ngomongnya sih untuk 10 tahun, ternyata sampai pejabat itu mati nggak kepake itu, kan? Jadi nggak seperti itu. Membeli itu tidak mudah. Karena berarti begini. harus gini, sorry sudah aku potong. Ini otak kalau lagi jalan begini. Jadi kalau dia harus membeli sesuatu yang memang harus berhubungan dengan dinas yang lain yang membutuhkan untuk rancangan ke depan mereka. Betul nggak? Di perusahaan badan usaha milik negara lah pengen bikin apa. Kira-kira kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitu. Tapi begini loh, kan di bank tanah, itu di bank tanah itu kan dia berdiri itu kan dia ada strukturnya. Nah, strukturnya itu di sana tuh ada komite, ada dewan pengawas, terus ada badan pelaksana. Nah, komitenya itu terdiri dari menteri agraria, terus kemudian dari Menteri Keuangan, kemudian dari Menteri PUPR. Jadi sebenarnya kalau membeli tanah itu sebenarnya tidak masalah karena dia itu diawasi loh, diketat sekali. Jadi sebenarnya ketakutan itu nggak penting, nggak perlu, bukan nggak penting lah, nggak perlu. Gitu. Intinya karena sebelum membeli memang harus melalui mekanisme yang panjang tadi dan ada si Menteri A nih ngomong bahwa gue butuh ini nih. Iya,
Tapi enggak, sekarang dicarikanlah dengan bank tanah ini. Betul. Jadi mekanismenya itu jelas, tidak sembarangan. Oke, gue pikir tadi beli-beli aja. Enggak beli. begitu. Oke, lanjut, clear. Nah, kemudian adanya akan menambah makin banyaknya konflik. Nah, itu menurut mereka itu, maksudnya konflik akan meningkat. Kalau menurut saya justru ini akan menekan konflik pertanahan. Kenapa konflik pertanahan? Misalnya seperti ini, seperti saya bilang tadi contoh ya, bahwa kalau misalnya orang mau satu hari di daerah ini akan dibangun jalan tol, nih jalan tol. Nah, tiba-tiba ada bisikan nih, itu mau bangun jalan tol. Nah, tiba-tiba tanah itu diborong lah oleh oknum tertentu. Nah, sehingga harganya tadi misalnya cuma mungkin 1.000 per meter, tiba-tiba nanti dijual oleh oknum tadi yang sudah membeli tadi menjadi 100.000. Kan akhirnya menjadi membengkak biayanya. Dan kemudian juga akan ada konflik. Bisa jadi yang menjual ini pihak yang ini, misalnya tanah itu tanah warisan, terus yang menjualnya hanya satu pihak saja, pihak lain tidak ada, sehingga mereka rebut-rebutan untuk mendapatkan ganti rugi. Akhirnya konfliknya jadi banyak. Nah, akhirnya tidak bisa dibangun juga. Jadi akhirnya malah panjang. Panjang seperti kita lihat banyak tuh jalan tol yang tidak selesai gara-gara berantem di pengadilan untuk dapetin jalannya miring-miring dikit lah. Nah, terus ada juga gara-gara itu jalannya tidak sesuai dengan speknya jadi berkurang. Nah, itu kan sebenarnya konflik itu banyak. Tapi kalau tanah itu sudah dicadangkan jauh-jauh hari sebelumnya, itu akan mengurangi konflik justru. Terbalik mereka. Sebenarnya terhubung dengan membeli tadi itu, dengan membeli sebetulnya membeli 10 tahun lebih dulu. Iya, mencadangkan lebih dulu sebelum itu. Tapi sebelumnya sudah memang dirancangkan. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini selain meminimalisir biaya, juga meminimalisir konflik. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu salah sekali ada orang yang melakukan penolakan itu. Mungkin yang melakukan penolakan itu hanya mendengar atau membaca itu di permukaan. Tapi dia tidak tahu itu ide-idenya. Cuman memang kan saat ini ya, pelaksanaan di lapangan itu memang kan belum seperti ide yang idealisme yang ada di dalam undang-undang. Karena kita dalam pembentukan jujur itu. Sebagai orang awam, masyarakat ini sih nggak tahu gerakan bank tanah. Karena memang sosialisasinya saat ini masih sangat minim. Gitu. Nah, mungkin kita dorong dengan ngobrol-ngobrol soal dengan ada YouTube ini, kita doronglah untuk supaya masyarakat melek bahwa bank tanah itu ternyata penting gitu. Tadi 4, masih ada lagi? Saya kira cukup dulu itu. Jadi tadi seperti zaman Belanda. Ya, domain terlaris. Nggak semudah itulah. Tidak. Bisa ada ganti rugi asal jelas. Iya. Ada mekanismenya. Mekanisme tumpang tindih tidak. Tidak. Pemborosan tidak. Tidak. Menimbulkan konflik itu juga tidak. Bank tanah seperti menyelesaikan masalah tanpa masalah kayak penggadaian. Oke, Bu, ternyata kita sudah paham bahwa kita tahu lah, bukan paham, mungkin lebih tahu dan bisa memahami bahwa ketakutan, penolakan terhadap bank tanah ini sebenarnya tidak perlu. Iya, tidak perlu. Takut boleh, tapi jangan menolak. Lebih bagus kita diskusi. Iya. Mungkin harus ada ruang diskusi soal bank tanah ini. Boleh ya. Boleh, kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Oke, kita akan ngobrol lagi minggu depan dengan tetap bank tanah, tapi hal yang lain nanti kita obrolin dulu. Ternyata lu harus belajar soal hukum lagi. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.